Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai tata cara takbiratul ihram dalam sholat. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa takbiratul ihram ini adalah ucapan pertama yang dilakukan oleh seseorang yang melakukan sholat. Jadi takbiratul ihram ini merupakan rukun qauli atau disebut juga rukun yang berupa ucapan, yang dengannya seseorang telah masuk dalam rangkaian ibadah sholat dan diharamkan untuk melakukan apapun yang bisa membatalkannya. Itulah sebabnya takbir yang diucapkan paling awal ini disebut dengan takbiratul ihram, yang berarti takbir yang melarang orang yang sholat untuk melakukan apapun selain gerakan dan ucapan sholat. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Abu Daud, dan lainnya, yang artinya kuncinya sholat adalah suci. Tahrimnya atau yang mengharamkan melakukan apapun adalah takbir, dan tahlilnya atau yang menghalalkan melakukan apapun adalah salam. Sebagai bagian dari ibadah, tentunya pelaksanaan takbiratul ihram tidak asal diucapkan. Ada aturan-aturan tertentu yang mesti dipatuhi oleh orang yang hendak melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Kesalahan dalam pelaksanaan takbiratul ihram dapat menjadikan takbiratul ihramnya itu rusak dan berakibat pada tidak sahnya sholat yang dilakukan. Dr. Mustafa Al-Khin sebagai salah satu ulama mazhab Syafi'iyah menuturkan tata cara takbiratul ihram dalam kitabnya Al-Fiqhul Manhaj. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa takbiratul ihram haruslah dengan kalimat Allahu Akbar. Dalam pelaksanaannya, pengucapan kalimat tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yakni yang pertama, pada saat mengucapkan, orang yang hendak sholat harus sudah dalam posisi berdiri. Bila pengucapannya dilakukan di tengah-tengah proses hendak berdiri, maka tidak sah sholatnya. Jadi orang yang hendak sholat itu harus dalam posisi berdiri dulu, baru mengucapkan lafaz Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Yang kedua, pada saat mengucapkannya, orang yang hendak sholat sudah pada posisi menghadap kiblat. Jadi setelah pada posisi berdiri dan siap menghadap kiblat, barulah boleh melaksanakan takbiratul ihram. Yang ketiga, dengan menggunakan bahasa Arab. Namun bagi orang yang tidak bisa mengucapkannya dengan bahasa Arab dan tidak memungkinkan untuk mempelajarinya pada saat itu juga, maka diperbolehkan baginya untuk bertakbiratul ihram dengan menggunakan bahasa lain, dengan mengucapkan makna dari kalimat Allahu Akbar. Namun dengan catatan, setelah itu ia masih berkewajiban untuk mempelajari takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Jadi jika memang pada saat itu memang tidak memungkinkan untuk mengucapkannya dengan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa lain. Tapi seseorang itu juga harus belajar untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Yang keempat, yakni pengucapan kalimat Allahu Akbar. Setiap hurufnya harus bisa didengar oleh minimal dirinya sendiri, dengan catatan kondisi pendengarannya dalam keadaan sehat. Seandainya yang terdengar hanya kalimat Allahu saja dan tidak terdengar kalimat akbarnya, meskipun kedua bibirnya bergerak mengucapkannya, maka takbir tersebut tidak sah. Jadi ucapan atau
kalimat Allahu Akbar itu harus minimal didengar oleh diri kita sendiri dalam pelaksanaannya. Kecuali untuk orang yang sudah tua atau sepuh yang memiliki keterbatasan dalam pendengarannya, itu dapat dimaklumi. Yang kelima, yakni pengucapan takbiratul ihram harus dibarengi dengan hati yang membisikkan niat sholat. Jadi saat pengucapan takbiratul ihram itu, hati kita juga membisikkan niat untuk melaksanakan sholat. Sementara itu, Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah lebih detail menyebutkan setidaknya ada 16 syarat takbiratul ihram yang harus dipenuhi saat seseorang hendak melaksanakan sholat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan pada posisi berdiri pada sholat fardu. Jadi jika memungkinkan untuk berdiri, kuat untuk berdiri, itu harus berdiri. Yang kedua, dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, pada syarat-syarat ini harus diucapkan dengan bahasa Arab. Yang ketiga, dengan lafadzul jalalah atau kata Allah. Yang keempat, dengan kata akbar. Yang kelima, berurutan antara dua kata Allah dan akbar. Jadi berurutan, tidak boleh dibolak-balik kata Allah dan akbar tersebut. Yang keenam, tidak memanjangkan huruf hamzahnya pada kata Allah sehingga terbaca Allahu. Nah, itu tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, tidak memanjangkan huruf ba-nya pada kata akbar sehingga terbaca akbar, seperti itu. Itu juga tidak boleh. Yang kedelapan, mentasjid hukum ba-nya pada kata akbar sehingga terbaca akbar. Seperti itu tidak diperbolehkan juga. Yang kesembilan, tidak menambah huruf wawu yang mati ataupun berharokat di antara dua kata tersebut sehingga menjadi Allahu Akbar. Itu juga tidak diperbolehkan. Yang kesepuluh, tidak menambah huruf wawu sebelum lafadzul jalalah sehingga terbaca Wallahu Akbar. Yang kesebelas, tidak berhenti di antara dua kata takbir, baik berhenti dalam waktu yang lama maupun singkat. Jadi harus dibaca dengan terus Allahu Akbar, tidak boleh Allahu Akbar. Berhenti secara singkat maupun lama itu tidak diperbolehkan. Yang ke-12, semua hurufnya dapat didengar oleh minimal dirinya sendiri. Yang ke-13, telah masuk waktu sholat bagi sholat yang ditentukan waktunya. Bila takbiratul ihram itu diucapkan sebelum waktu sholat benar-benar masuk, maka batal sholatnya. Karena ada bagian dari sholat itu yang terlaksana sebelum waktunya. Jadi misalkan saat kita hendak melaksanakan sholat duhur, kita sudah melakukan takbiratul ihram saat kata Allahnya itu berada sebelum waktu duhur itu benar-benar masuk, maka sholat duhur kita itu tidak sah. Karena saat kita hendak melaksanakan sholat, harus benar-benar telah memasuki waktu untuk sholat. Yang ke-14, yakni dilakukan pada posisi sudah menghadap kiblat. Jadi posisi kita sudah siap untuk melaksanakan sholat, baru kita mengucapkan takbiratul ihram. Yang ke-15, tidak merusak salah satu hurufnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh menambah atau mengurangi, memanjangkan atau memendekkan dari salah satu huruf takbiratul ihram itu sendiri. Yang ke-16, takbiratul ihramnya makmum harus lebih akhir dari takbiratul ihramnya imam. Jadi apabila makmum mengucapkan takbiratul ihram lebih cepat atau bebarengan dengan takbiratul ihramnya imam, maka batal sholatnya. Jadi tata cara bertakbiratul ihram ini dengan berbagai syarat-syarat tadi mestilah diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena ketidakabsahannya berakibat pula pada ketidakabsahan sholat yang dilaksanakan. Wallahu a'lam. Itulah tadi sedikit mengenai tata cara melaksanakan takbiratul ihram dalam sholat.
Semoga dapat menambah wawasan kita semua dan dapat bermanfaat ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.